Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang sampai sekarang, sampai masa kini terus Allah lakukan, Allah Bapa lakukan untuk saya dan saudara, untuk semua pemirsa sekalian, untuk semua umat manusia. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan ini. Hari ini firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa, yang terus memanggil kami, mencari kami, menemukan kami untuk menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu dan tolong para pemirsa untuk mengerti kasih dan anugerah Tuhan lewat firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-9. Kejadian 3 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian 3 ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Amin. Saudara pemirsa, sesudah jatuh ke dalam dosa, manusia bersembunyi. Dia kira bisa bersembunyi dari Allah Bapa yang Maha Tahu. Dan hari ini saya ingin menolong kita semua mengerti bahwa kenapa di sini Tuhan memanggil manusia. Pasti dia tahu mereka ngumpet di mana. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di mata Tuhan. Mazmur 139 ayat 1-3 katakan bahwa aku tahu kalau engkau duduk atau berdiri, segala jalanku kau maklumi. Kenapa di sini mesti dipanggil? Jawabnya ialah, yang memanggil itu kasihnya Bapa. Oleh sebab itu, kalau Tuhan sampai sekarang mencari dan menyelamatkan yang hilang, kata firman Tuhan, maka itu tandanya kasih yang begitu besar. Alkitab mengatakan dalam Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah pekerjaan mengapa Yesus datang ke dalam dunia ini. Ia mencari
dan menyelamatkan yang hilang. Ia mengunjungi daerah kami dulu tahun 1933. Nah, pada waktu itu ayah saya yang diajak oleh misionaris untuk mengantar mereka kemana-mana. Kemudian ayah saya percaya kepada Yesus. Itu yang turun kepada kami anak-anaknya, turun kepada cucu-cucu kami, turun sampai kepada buyut. Jangan lupa sekalian, saya sudah punya buyut dari anak dan cucu abang saya yang paling tua. Nah, saya harap dia menyaksikan program ini. Turun terus-menerus kepada generasi berikutnya. Karena apa? Tuhan mencari kami, atau katakanlah ayah kami, kakek kami dulu pada masa dulu, ya, melalui misionaris yang datang dari negara bagian New York, Amerika Serikat. Begitu juga di tempat-tempat lain seperti di Papua, di tempat-tempat lain Tuhan mencari, ya. Kemudian kata-kata ini disuarakan oleh Yohanes Pembaptis sebelum Yesus menampakkan diri kepada seluruh wilayah kemana dia diutus oleh Bapa di surga. Apa katanya? Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Itulah panggilan Tuhan supaya kita meninggalkan kehidupan yang lama. Balik kanan artinya. Bertobat itu artinya balik kanan. Dua kata. Satu kata balik kanan, ya. Satu kata ialah berubah selera. Kalau dulu selera sudah berbuat dosa, sekarang berbuat kebenaran. Dan sudah tidak bisa melakukannya kalau sudah tidak mau balik kanan. Saudara pemirsa, hari ini mari kita lihat lebih dalam ayat tadi. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat 10, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Tidak nyambung. Dosa membuat kita tidak bisa nyambung ngomong dengan Tuhan. Kalau Tuhan tanya apa? Adam, di manakah engkau? Harusnya Adam jawab apa? Di sini Tuhan. Ini jawabannya mutar-mutar. Oh, saudara sekalian, saya sudah melayani Tuhan lebih dari 40 tahun. Inilah dia. Kalau kita membimbing orang, menggembalakan orang, tidak pernah jawabannya lurus. Mutar-mutar. Begitu juga berhubungan dengan kuasa gelap. Kalau kita tanya, pernah pakai jimat, pernah pakai mantra, pernah pakai ini, selalu katanya, iya, pernah sedikit. Jadi jimat-jimatnya disembunyikan dulu, ya. Yang kecil-kecil dikeluarin. Udah ada kok, udah habis di rumah. Kemudian istrinya teriak, "Oh, banyak dalam lemari situ." Ributlah suami istri. Itulah karakter manusia. Tidak mau berterus terang. Kalau sudah menyangkut dosa, diumpetin rapat-rapat. Dia tidak tahu bahwa mayat itu disembunyikan seperti apapun, dia nanti berbau busuk. Jadi saudara sekalian, hari ini mari kita lurus di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan tanya, "Di manakah engkau?" Di sini saya. Di mana? Di diskotik. Di mana engkau? Di tempat judi. Di mana engkau? Di tempat orang hura-hura, suka-suka. Padahal masa pandemi. Jadi mari kita jujur kepada Tuhan. Tuhan katakan, "Di mana istrimu?" Pada bapak-bapak. Dia bilang, "Istri saya ada di rumah." Coba panggil dia, kata Tuhan. Dia katakan, "Oh, sebentar lagi beli sayur." Padahal istrinya sudah apa?
udah kabur dari rumah karena tadi baru dipukul oleh suaminya. Mari hari ini saya mengajak kita semua jujur di hadapan Tuhan. Katakan apa adanya kepada Tuhan. Karena itu berarti kita membuka pintu, membuka akses supaya Tuhan memulihkan hidup kita. Tujuan Tuhan mencari manusia ialah supaya Dia bisa memulihkan manusia. Tetapi manusia mutar, tidak mau dengan jujur mengakui dosanya. Hari ini para pemirsa sekalian, kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan, mari jujur kepada Tuhan. Katakan, inilah saya Tuhan. Tolonglah saya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong saya. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang bisa tolong saya. Tuhan, datanglah ke sini. Bereskan rumah tangga saya lagi kacau sekarang. Istri saya sudah lari. Atau suami saya sudah pergi. Tidak pulang-pulang sampai sekarang. Mengapa? Karena dia berantem dengan saya. Saya tuduh dia punya selingkuhan, padahal dia berjuang mati-matian pada masa pandemi ini untuk mencari kebutuhan hidup rumah tangga kami. Apalagi sekarang anak saya 3 orang. Mereka satu mau masuk SD, satu mau masuk SMP, satu masuk SMA. Perlu banyak uang. Tapi sekarang suami saya sudah kabur karena saya tuduh dia selingkuh. Karena itu pulang terus pagi, padahal dia lembur. Mari jujur datang kepada Tuhan. Tuhan tanya, di manakah engkau? Di sini, di warung sedang minum bir, sedang mabuk. Jujur semua kepada Tuhan. Dengan demikian Tuhan dapat memberkati sekalian, memberkati kau sampai berkelimpahan. Karena pintu hati sudah dibuka kepada Tuhan, dan anugerahnya dapat tercurah dalam hidup saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, jamah hati semua pemirsa sekalian. Tuhan, jamah hati kami semua, hati hamba juga Tuhan, supaya mau jujur, tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak terhalang untuk memulihkan kami dan memberkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.